Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi ya dengan belajar akuntansi di file lanjutan pembahasan kita tentang rekonsiliasi laporan bank ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi laporan bank lanjutan part 3 ya. Part 3 setelah kemarin kita bahas rekonsiliasi laporan bank dengan menggunakan metode yang pertama, maka part 3 ini nanti akan kita fokuskan pada pembahasan metode yang kedua ya, rekonsiliasi laporan bank ya. Metode yang kemarin kita sudah bicara tentang rekonsiliasi saldo akhir itu bisa dibuat dengan menggunakan dua metode ya, dua cara. Yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo perusahaan ini sudah kita bahas di part kedua kemarin ya. Silakan nanti di review kembali part 2 kemarin ya, file yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, cara yang kedua, metode yang kedua itu rekonsiliasi saldo akhir dengan menggunakan laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo perusahaan. Metode yang kedua ini akan kita bahas di pertemuan kali ini, di part hari ini ya. Dan kemarin sebenarnya juga sudah saya sampaikan bahwa kedua metode ini ya, kalau dari nama metodenya sama, hampir sama maksud saya ya. Hanya saja kita lihat ya di sini, kalau yang pertama, metode yang pertama itu saldo bank dan saldo perusahaan. Kalau metode yang kedua ini diistilahkan saldo bank kepada saldo perusahaan ya. Kalau di metode yang pertama kemarin kita sampaikan bahwa saldo bank dan saldo perusahaan itu kedua laporan tersebut, baik laporan menurut catatan bank maupun laporan menurut catatan perusahaan, itu sama-sama direkonsiliasi ya, direkonsiliasi untuk menentukan memperlihatkan jumlah kas yang sebenarnya. Nah, di part ketiga ini saya akan bahas metode yang kedua, saldo bank ya, rekonsiliasi saldo bank kepada saldo perusahaan ya. Ya, nanti akan sedikit berbeda cara berpikirnya atau logika berpikirnya, di mana di cara ini, di metode ini itu diasumsikan bahwa saldo akhir kas menurut catatan perusahaan itulah saldo yang benar. Jadi nanti saldo bank menurut saldo kas menurut laporan bank itu yang nanti akan disesuaikan ya, akan dibuat rekonsiliasinya, disesuaikan agar nanti saldo kas menurut laporan bank itu akan sama dengan saldo kas menurut catatan perusahaan gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti yang akan kita rekonsiliasi adalah saldo akhir kas menurut catatan bank, menurut laporan bank ya. Ini contoh kasusnya masih sama dengan metode yang pertama kemarin ya. Contoh kasusnya masih sama, ada faktor-faktor pembeda gitu ya, di catatan kas PT Risa Fadila pada periode 31 Desember 2019 ya. Jadi di situ disampaikan bahwa ada dua laporan. Yang pertama, laporan dari bank itu menunjukkan saldo akhirnya sebesar 166.150.000 ya. Kemudian faktor-faktor yang ditemukan menyebabkan perbedaan saldo adalah jasa giro ya sebesar 89.000, kemudian biaya bank sebesar 160.000 ya. Kemudian kalau kita lihat laporan perusahaan itu menunjukkan saldo akhir kas sebesar 198.320.000 ya, yang perbedaannya sudah ditemukan ya, terdiri dari setoran dalam perjalanan, kemudian uang kas yang tidak disetor, kemudian cek yang beredar, dan ada kesalahan pencatatan yang nanti akhirnya akan dikoreksi gitu ya. Nah, tapi teman-teman ingat bahwa ini metode kedua ya, di mana diasumsikan bahwa laporan perusahaan
ya yang menunjukkan saldo akhir kas sebesar 198.320.000 inilah yang dianggap benar ya. Jadi metode ini mengatakan bahwa saldo ini 198.320.000 ini yang dianggap benar. Sehingga nanti akan dibuat rekonsiliasinya agar saldo menurut bank ya sebesar 166.150.000 itu akan disesuaikan biar sama dengan ini ya saldo akhir menurut catatan kas. Oke. Bagaimana langkah-langkahnya? Sebenarnya file kali ini ya, di file kali ini saya sebenarnya hanya ingin menerangkan cara shortcut ya, jalan pintas untuk membuat rekonsiliasi cara yang kedua ini ya. Kenapa saya bilang shortcut ya, jalur pintas gitu ya, karena ya mudah-mudahan nanti saya akan menyampaikan cara berpikir yang sebenarnya untuk menyelesaikan metode kedua ini begitu ya. Tapi mudah-mudahan lain kali gitu ya. Untuk saat ini file hari ini saya hanya akan menerangkan shortcut way ya, atau shortcut ya. Shortcut itu jalur pintasnya ya, jalur pintasnya untuk menemukan untuk menyelesaikan metode ini ya. Jadi untuk shortcut way ini gitu ya, syaratnya kita sudah menyelesaikan cara yang pertama ya. Jadi di file ke part kedua kemarin itu kan kita sudah bahas tentang rekonsiliasi cara yang pertama ya, ya laporan bank dan laporan perusahaan ya. Itu cara pertama kemarin sudah kita selesaikan. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan itu, maka cara kedua ini ya, cara kedua ini akan bisa kita buat shortcutnya ya. Kita tinggal convert ke cara yang kedua ya. Cara yang pertama tinggal di convert ke cara yang kedua. Cara convertnya bagaimana sih ya? Kita lihat ini pekerjaan atau penyelesaian cara yang pertama kemarin ya, kita sudah selesaikan ini, kita sudah bahas ini begitu ya di cara yang pertama kemarin, di part yang kemarin begitu ya. Ini adalah rekonsiliasi laporan bank PT Risa Fadila ya per 31 Desember 2019 ya, dengan metode yang pertama ya, dengan cara yang pertama rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas ya. Teman-teman kemarin sudah pelajari ini ya. Di kolom sebelah kiri itu adalah rekonsiliasi untuk laporan bank, di kolom sebelah kanan adalah rekonsiliasi untuk laporan dari perusahaan ya. Nanti di endingnya akhirnya adalah saldo yang sesungguhnya ya. Saldo yang sesungguhnya antara kolom kiri dan kolom kanan harus balance, harus seimbang ya. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, laporan yang laporan tersebut hanya perlu kita convert ya menjadi laporan cara yang kedua. Langkahnya yang pertama adalah dengan cara copy paste saldo akhir kas menurut laporan bank ya. Copy paste saldo akhir kas menurut laporan bank ya. Silakan teman-teman lihat ya. Di sini ya, kalau di cara yang pertama itu kita pakai format T ya, 2 kolom, maksudnya 2 sisi kiri untuk laporan bank, sisi kanan untuk laporan kas perusahaan. Maka teman-teman lihat untuk cara yang kedua ini ya, metode yang kedua ini ya, itu tidak dibuat 2 kolom tapi hanya 1 kolom. Kenapa? Karena di cara yang kedua ini nanti akan kita rekonsiliasi hanya catatan kas dari laporan bank ya, hanya catatan kas dari laporan bank. Maka yang pertama kita lakukan, cara pertama kita lakukan adalah copy paste. Berapa sih saldo kas menurut laporan bank ya? Ternyata di sini saldo kas menurut laporan bank adalah 166.150.000. Ini yang nanti akan kita rekonsiliasi. Saldo ini ya 166.150.000 ini yang nanti akan kita buat penyesuaiannya, rekonsiliasinya. Oke ya. Kemudian ya, cara yang kedua adalah copy paste semua faktor yang ada di kolom bank ya. Faktor penambah tetap menjadi faktor penambah, faktor pengurang tetap menjadi faktor pengurang. Kita lihat ya teman-teman ya, di kolom bank ya, di kolom kiri ya, kemarin ya, di cara pertama
sudah kita bahas ya. Di kolom kiri ada faktor penambah, ada faktor pengurang ya. Faktor penambah itu terdiri dari setoran dalam perjalanan, uang kas tidak disetor, sedangkan faktor pengurang terdiri dari cek yang beredar. Nah, kolom ini, faktor-faktor ini kita kopikan ke sini, ke cara yang kedua ya. Yang faktor penambah dikopikan sebagai faktor penambah ya. Silakan dilihat, ada setoran dalam perjalanan 18 juta, ada uang kas tidak disetor 40 juta ya. Kemudian yang ditambah tetap ditambah ya. Faktor-faktor penambah akan di copy paste sebagai faktor penambah tetap. Nah, faktor pengurangnya juga akan kita copy ya, akan kita copy paste sama tetap sebagai faktor pengurang ya. Teman-teman lihat ya, pengurangnya ya, ada cek yang beredar sebesar 26 juta ya. Paham? Sampai sini paham ya? Jadi faktor penambah di sini kita copy paste ke faktor penambah di sini. Faktor pengurang di sini kita copy paste ke faktor pengurang di sini ya. Ingat ya, ini satu kolom ya. Cara kedua ini satu kolom ya, jadi nggak ada masalah. Oke. Kemudian ya, cara yang ketiga, gimana cara yang ketiga? Ya. Copy paste faktor-faktor yang ada di kolom perusahaan dengan cara berlawanan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jika di cara pertama adalah faktor penambah, maka di cara kedua justru akan menjadi faktor pengurang. Sebaliknya, kalau di cara pertama itu dia menjadi faktor pengurang, maka di cara kedua, maaf ya, ini salah ketik ini ya. Di cara kedua justru akan menjadi faktor penambah. Kita lihat ya teman-teman ya. Kolom perusahaan berarti kalau di cara pertama kan ada di kolom kanan ya, ada di kolom kanan. Teman-teman perhatikan ya, di kolom kanan ya ada faktor penambah, ada faktor pengurang. Ya, cara copy paste-nya dibalik. Kalau di sini itu jadi faktor penambah ya, jasa giro ya, maka di copy paste justru di copy paste ke faktor pengurang. Ya, teman-teman perhatikan ya, yang tadinya di sini adalah penambah, maka di copy paste justru jadi faktor pengurang ya, sebesar 89.000. Nah, demikian juga kalau di sini adalah jadi faktor pengurang ya, maka di copy paste justru menjadi faktor yang penambah ya. Ada biaya bank ya, terus kemudian ada koreksi penerimaan ya 99.000 begitu ya. Jadi kalau di kolom kanan ya, kolom bank itu di copy paste sesuai dengan faktornya ya, kolom kanan. Kalau kolom kanan penambah ya di copy paste ke penambah, pengurang ya di copy paste ke pengurang. Tapi kalau di kolom saya kebalik ya, mohon maaf. Kalau di kolom bank, kolom sebelah kiri ya, itu di copy paste sesuai dengan faktornya masing-masing ya. Penambah ya di copy ke penambah, pengurang ya di copy ke pengurang. Tapi kalau di kolom kanan, kolom perusahaan, itu di copy paste secara berkebalikan. Kalau di sini adalah faktor penambah, berarti di copy sebagai faktor pengurang. Kalau di sini adalah faktor pengurang, maka di copy menjadi faktor penambah. Ya, bisa dipahami ya. Artinya semua faktor ini semuanya menjadi di copy paste. Semua faktor yang ada di cara pertama di copy paste ke cara kedua, hanya saja beda ya, ada yang sesuai, ada yang dibalik ya. Kalau kolom bank itu sesuai, kalau kolom perusahaan itu dibalik ya. Oke ya. Nah, kemudian cara keempat, jumlahkan faktor penambah dan jumlahkan faktor pengurang ya. Teman-teman lihat ya, kita lihat di cara kedua ya, ada faktor penambah, ada faktor pengurang, semuanya sudah di-collect ya, sudah tercopy semua. Nah, kita jumlahkan faktor penambah. Ada berapa sih faktor penambah? 58.259.000. Faktor pengurang juga sama. Kita jumlahkan faktor pengurang sebesar 26.089.000.
ini faktor pengurangnya saya apa namanya, highlight merah ya. Saya highlight merah biar apa namanya, biar ada bedanya. Ini penambah, ini pengurang. Kalau pengurang berarti hurufnya warna merah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah ya tinggal dijumlahkan. Tadinya saldo kas itu menunjukkan saldo 166.150.000, kemudian ditambah dengan faktor penambah ya, faktor penambahnya 58.259.000 ya, 224.409.000 kurangi dengan faktor pengurang ya, maka hasil akhirnya 198.320.000. Nah, ini yang terakhir ya, langkah kelima, pastikan bahwa saldo akhir kas ya menurut laporan bank setelah direkonsiliasi adalah sama dengan saldo akhir menurut perusahaan ya. Teman-teman lihat ya, nominal 198.320.000 ini ya, hasil ini ya, hasil akhir ini harus sama dengan saldo kas 198.320.000 ini ya. Jadi kalau hasilnya tidak sama dengan saldo kas ini ya, itu artinya ada yang salah ya. Jadi kalau hasil akhir rekonsiliasi cara kedua ini tidak sama dengan catatan kas, berarti ada yang salah ya. Oke, gampang ya teman-teman ya, harus gampang karena itulah cara shortcut. Shortcut itu kan berarti harusnya lebih simple, lebih gampang begitu ya, lebih mudah begitu ya. Nanti mudah-mudahan saya lain kali bisa mengajarkan cara yang sebenarnya, bukan cara yang shortcut begitu ya. Mudah-mudahan insyaallah ya, lain kali ya. Nah, kalau sudah selesai hasil endingnya itu sama ya, maka itu berarti selesai ya. Kalau sudah selesai itu biasanya senyumnya lebar ya. Kalau sudah selesai itu berarti senyumnya lebar ya. Silahkan dicoba begitu ya, metode yang kedua ini begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, karena ini cara yang mudah gitu ya, mudah sekali. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami gitu ya, bisa menjadi tambahan pemahaman buat teman-teman. Baik, itu ya apa namanya, part 3 ya. Selesai. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lain kali, lain part, lain file ya, dengan kondisi yang lebih baik insyaallah ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.